Lihat bantal aja udah hitam-hitam. Sekian. Lihat ini keadaannya. Ini kan tidak layak lah. Ini berapa orang Pak di sini, Pak? 13 ya? 13 dengan tempat yang menurut kami tidak layak, tidak pantas ya, anak-anak bangsa, anak-anak muda yang dijanjikan dengan iming-iming bekerja di luar Taiwan ya, ada yang Polandia dijanjikan pekerjaannya bagus, gajinya lumayan, tapi cara perusahaan memperlakukan anak-anak bangsanya seperti ini dan mengeluarkan biaya cukup besar. dan mereka mengeluarkan biaya cukup besar ya, 45 juta, ada yang 52 juta ya. Yang pasti kalau keberangkatan yang diatur oleh negara tidak sebesar itu. Ini versi dia tempat penampungan, Pak? Tempat penampungan. Nah, dia tidak mengaku tempat penampungan, tapi dengan berbulan-bulan ditempatkan, beberapa tempat itu bisa dikategorikan tempat penampungan. Dan kalau dia melakukan penampungan secara tidak resmi, maka unsur melakukan tindak pidana perdagangan orang salah satunya sudah bisa dipenuhi. Sudah masuk. Didi Suryanto. Didi Suryanto. Sekarang kamu di sini, kalau bulan. Ini tertulis ya, bukti pembayaran proses job tal visa public snack. Itu apa namanya, Pak? Namanya Wayan di sini, Daniswara yang berdatangan dengan saudara Titin Mas ini. Titin Mas ini yang saya sebut tadi sebagai perekrut atau sponsor ya. Di sini jelas telah menyerahkan uang sebesar 52 juta rupiah untuk biaya keberangkatan bekerja ke luar negeri tujuan. Sekali lagi 52 juta rupiah. Sekali lagi ketentuan terkait siapapun pekerja migran Indonesia kita akan lihat, tapi unsur bahwa penampungan unprosedural tidak resmi, fakta sudah bisa kita lihat sendiri. Tidak boleh ya perseorangan melakukan penampungan atas mereka yang disebut sebagai calon pekerja migran Indonesia. Itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang bernama Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Nah, dari mereka yang 25 ini rata-rata ya, mereka sudah ada yang 2 bulan hingga 1 tahun lebih. Dan kami juga prihatin tempat penampungan ya yang katakan tadi ilegal dengan keadaan yang sangat tidak layak, kotor, berbau ya. Dan tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Intinya adalah kunjungan malam ini untuk membuktikan bahwa upaya-upaya untuk pengiriman para calon pekerja migran ke negara-negara penempatan selalu ada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mempermudah proses ya. Kemudian juga melakukan penghematan atas biaya yang menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tapi dengan cara sebesar-besarnya mengambil keuntungan dari calon pekerja migran. Tadi kita bisa buktikan mereka rata-rata diminta 45 juta sampai 52 juta. Itu baru sementara angka di mana posisi mereka masih dalam penampungan ilegal. Nah, belum lagi ya yang kita khawatirkan ada permintaan-permintaan lain hingga mereka nanti berangkat ke negara penempatan. Kontraktor untuk Taiwan itu kalau saudara-saudara tahu itu hanya 17 juta. Jadi kalau permintaannya sudah 45 juta, 52 juta, inilah yang disebut overcharging. Sudah melebihi ketentuan. 2 bulan. Coba yang setahun jadi satunya sih. Ayo dipisahin. Yang setahun. Sayangnya 45 juta untuk Itu di pernyataan yang sampai tanda tangan 52. Iya, itu